Elshinta News and Talk. Polisi menangkap dan juga menetapkan 4 orang pelajar berusia 16 tahun, 13 tahun, 12 tahun, dan juga satu lagi 12 tahun menjadi tersangka tindak asusila yang berujung pembunuhan siswi SMP berusia 13 tahun di sebuah pemakaman Tionghoa di kota Palembang, Sumatera Selatan. KPI meminta agar pelaku yang masih berstatus anak diproses dengan penanganan hukum yang sesuai dengan prosedur undang-undang dan juga sistem peradilan pidana kepada anak. Namun bagaimana mengawal kasus ini? Kami sudah bersama dengan Ketua KPAI, Jasra Putra. Elshinta News and Talk. Pak Jasra, kami terus sedih dengan kasus di Palembang karena ini kasus sangat viral, Pak Jasra. Ya, pertama tentu kita berduka ya kepada korban yang sangat tragis gitu ya, kekerasan, mulai dari kekerasan seksual kemudian berujung pada pembunuhan gitu ya. Dan kita sangat menyayangkan dan menyesalkan gitu ya, di mana 4 terduga pelaku ini juga usia anak, yang saya kira ini peristiwa-peristiwa yang terus berulang ya, kalau kita berikan nomor kasus-kasus kekerasan terhadap anak tersebut, di mana pelaku anak ini terus berulang ya. Dan oleh sebab itu satu ya, tentu kita berharap gitu ya, penanganan terkait pelaku atau anak berhadapan dengan hukum ini, karena kita sudah memiliki undang-undang pelindungan anak, kemudian undang-undang sistem peradilan pidana anak, ya tentu ini akan menjadi pengawasan kami ya, bagaimana undang-undang ini bisa berjalan secara baik gitu ya, dan termasuk juga tentu ada pendampingan hukum, kemudian dan termasuk juga bagaimana memastikan supaya tindak pidana ini tidak berulang ke depan gitu ya. Yeah. Jadi saya kira dalam jangka pendek ya tentu KPAI terus berkoordinasi dengan aparat hukum gitu ya, dan kita juga meminta kepada netizen untuk tidak menyebarkan luas ya terkait wajah korban gitu ya, kemudian wajah pelaku gitu ya, yang tentu bagi korban tentu itu bisa melukai perasaan keluarga yang pada hari ini tidak mudah ya untuk menerima kepergian dari keluarganya, kepergian dari Ananda ini. Dan mudah-mudahan keluarga terus ada pendampingan ya, itu kita minta ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak untuk mendampingi psikologi keluarga gitu ya, terkait situasi yang dialami yang saya kira tidak mudah gitu Pak Robi. Ya, kalau sekarang yang kita pantau soal penanganan hukum, ke-4 tersangka tidak ditahan sesuai dengan regulasi dari Undang-Undang Pelindungan Anak, itu betul ya Pak Jasra. Tapi banyak masyarakat yang kemudian meminta agar penanganan hukum ini agak berbeda, karena mengingat sadisnya ke-4 anak-anak ini menghabisi temannya sendiri, bahkan dilakukan ruda paksa di sana. Bagaimana Pak Jasra, KPI menanggapi dorongan masyarakat tersebut? Ya, saya kira perhatian publik terkait isu-isu kekerasan terhadap anak ini sangat luar biasa ya. Di kasus Palembang ini semuanya tertuju dan semuanya marah ya kepada 4 pelaku, terduga pelaku ini, yang saya kira itu adalah wajar ya, karena siapapun pelaku kekerasan itu tidak dibenarkan dan termasuk juga usia anak. Nah, namun tentu ada tata cara penanganan ketika anak berhadapan dengan hukum. Misalnya soal penahanan adalah pilihan terakhir di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak kita. Jika terduga pelaku ini misalnya tidak lari, kemudian ada jaminan gitu ya, tidak menghilangkan barang bukti dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga tentu ada syarat-syaratnya ya, yang saya kira di dalam undang-undang itu misalnya hukuman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Kemudian usia anak lebih dari 12 tahun, dan juga para terduga pelaku ini tidak merupakan tindak pidana berulang gitu ya. Nah, saya kira tentu kepolisian akan melihat syarat-syarat itu gitu ya, dan termasuk juga seberapa cepat proses hukum ini bisa dijalankan, karena di dalam SPPA itu penyelesaian pidananya memang cepat gitu ya, dan kita berharap tentu kepolisian tidak ada halangan ya untuk
terkait alat-alat bukti yang dibutuhkan sehingga bisa dilakukan di proses persidangan selanjutnya, Mas Asrof. Ya, tapi yang kami nggak habis pikir, Pak, sedarurat itukah anak usia 12 tahun ruda paksa geng rape bahkan beramai-ramai, bahkan menghilangkan nyawa dari korbannya? Semengerikan itukah anak-anak kita sekarang, Pak Jasra? Iya, nanti akan terungkap, Mas Asrofi, dalam sidangan tertutup kenapa anak sekejam itu. Kenapa seusia itu yang seharusnya tidak melakukan tindak pidana yang tercela gitu ya. Nanti akan terungkap satu persatu. Orang dewasa saja tidak normal, apalagi anak-anak, lebih tidak normal. Ya, siapa yang berinvestasi selama ini, misalnya bagaimana situasi keluarga, bagaimana situasi sekolah, bagaimana situasi lingkungan, maka para profesi yang terlibat dalam proses penanganan hukum ini akan mengungkap. Baik itu pekerja sosial, bapas, pendamping hukum gitu ya, akan terlihat siapa yang selama ini yang alfa, yang tidak memberikan peran sehingga anak-anak kita melakukan tindak pidana. Karena situasi seperti ini adalah puncak dari situasi anak yang sudah cukup lama dalam pengalaman kita, beberapa kasus yang serupa gitu ya, di mana negara kita semua ya terlambat untuk mengantisipasi atau mencegah sehingga peristiwa-peristiwa yang berulang yang sangat menaaskan ini terus terjadi ya, terus diberitakan oleh teman-teman Radio El Sinta. Tapi anak umur 12-13 tahun sudah bisa paham konsep membunuh, Pak. Agak mengerikan, Pak, Jasra, buat kami, Pak. Ya tentu mengerikan ya, apalagi ini sampai sangat fatalistik ya, meninggal dunia, kemudian ada dugaan pemerkosaan gitu ya. Nah, saya kira nanti akan terungkap gitu ya, apakah usia anak seusia itu terpapar dengan apa gitu ya penyebabnya sampai anak tahu seperti itu. Ya, apakah pornografi gitu misalnya, atau mungkin terbiasa melihat game-game kekerasan gitu ya, atau mungkin di mana situasi keluarga yang tidak harmonis gitu ya, sehingga anak-anak ini melihat menyelesaikan sesuatu itu dengan kekerasan, atau dia mendapatkan informasi-informasi ya yang bergentayangan lah, informasi yang tidak layak anak ya, bagaimana menghilangkan bukti tidak pidana yang dia lakukan gitu ya. Tentu banyak video-video atau tontonan-tontonan yang selama ini anak-anak kita terpapar sehingga dia sangat mudah melakukan situasi-situasi yang dalam akal pikiran kita tentu tidak masuk akal gitu ya. Ada sebagian masyarakat bahkan menghubung-hubungkan kasus ini dengan Vina. Bisa jadi anak-anak ini belajar dari pemberitaan kasus Vina, kata netizen ya, Pak Jasra. Tapi nanti kita bahas soal itu, termasuk dugaan adanya mastermind di kasus ini. Nanti kita bahas ya, apakah betul ada dugaan mastermind. Ada pendengar kami dulu, Pak Jasra Putra, ada Bu Akbar di Jakarta. Selamat pagi, Bu Akbar. Pagi, Mas Asrofi. Iya, Bu Akbar. Pagi. Silakan. Kalau saya memandang kasus anak-anak ini, Mas Asrofi ya, akan terus terulang sepanjang Undang-Undang Perlindungan Anak belum direvisi. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu lebih berpihak pada pelaku, Mas. Berapa kali saya selalu bilang, lebih berpihak ke pelaku. Korban itu seakan-akan ya udah selesai sampai di situ. Nah, KPAI selalu berbicara ketika setelah terjadi. Selalu terjadi, setelah terjadi, semoga tidak terulang, tapi faktanya berulang dan berulang gitu. Jadi di mana empatinya itu, di mana gitu, LSM kita itu kemana kalau sehari-harinya ini? Apa hanya cuma diam di kantor gitu, duduk manis, lalu setelah viral baru ramai gitu loh. Jadi maksud saya, ayolah kita serius menangani ini sebelum anak kita yang jadi korban. Kayak gitu maksud saya, revisi, kasih hukuman yang serius, nggak usah lagi berpikir soal anak-anak kan ada orang tuanya. Seharusnya orang tuanya bisa membina, kalau hukumannya berat orang tua akan care. Tapi sekarang santai, Mas, uang dia begitu juga aman, nggak ditahan, nggak diapa-apain juga kan, gitu. Jadi ayolah kalau kita mau orang tua serius, karena kita juga punya anak, jangan sampai nunggu anak kita dulu yang jadi korban. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Akbar. Ini soal penjeraan dan juga pembinaan. Filosofi yang dibangun negara berkaitan dengan pidana anak itu apa sebenarnya, Pak Jasra? Masyarakat masih tidak mau loh menggunakan filosofi yang baru itu, Pak Jasra. Halo. Ya, Pak Jasra. Silakan, Pak Jasra. Tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Bu Akbar ya? Halo. Ya, kami perbaiki dulu sambungan telepon kami dengan Pak Jasra Putra kalau begitu. Kami tunggu sambungan telepon kami dengan Wakil Ketua KPAI Pak Jasra Putra, karena nampaknya ada gangguan sinyal sedikit ya. Kami sedang menghubungi kembali Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Kalau Anda sudah membaca mungkin artikel tentang berita memilukan di kota Palembang, Sumatera Selatan,
seorang siswa SMP berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia dan berada di sebuah pekuburan China di kawasan kota Palembang. Video awal atau berita awal juga sempat El Sinta beritakan ketika belum ada informasi dugaan adanya ruda paksa, dan setelah adanya penyidikan diketahui bahwa diduga ada 4 anak-anak yang terlibat dalam kasus Palembang ini. Keempatnya adalah anak berusia sangat remaja, bahkan remaja awal, karena yang paling muda itu berusia 12 tahun, kemudian ada yang berusia 13 tahun, jadi 2 pelaku berusia 12 tahun, 1 pelaku berusia 13 tahun, dan 1 lagi adalah berusia 16 tahun. Korbannya baru berusia 13 tahun dan ditemukan dalam kondisi mengerikan karena berdasarkan otopsi dan juga visum yang dilakukan oleh pihak kedokteran, diduga korban kehabisan oksigen. Akibat kehabisan oksigen sehingga meninggal dunia. Nampak dari beberapa hal, misalnya keluarnya darah di bagian hidung dan juga cairan di bagian hidung. Sementara berkaitan dengan dugaan ruda paksa, kali ini masih terus didalami termasuk penguatan pembuktian yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sudah tersambung kembali bersama kami dengan Wakil Ketua KPAI Pak Jasra Putra. Pak Jasra Putra, tadi Ibu Akbar menyebut bahwa Undang-Undang Pidana Anak ini menyebabkan korban tidak berperspektif korban, tapi berperspektif pada pemberian pelindungan kepada pelaku. Artinya tidak ada penjeraan atau efek yang cukup deten untuk bisa menyebabkan kejahatan tidak terulang. Apakah betul filosofi itu yang dibangun oleh negara sehingga tidak tepat apa yang terjadi di negara kita, Pak Jasra? Iya, jadi bingkai di Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu kan ketika anak berhadapan dengan hukum, baik korban, pelaku maupun saksi, itu memang hak-haknya kan tetap diperhatikan gitu ya. Misalnya korban gitu ya, ada rehabilitasi gitu ya, kemudian identitasnya tidak terekspos gitu ya, kemudian termasuk juga kelanjutan pendidikan gitu ya, dan bahkan sampai ke restitusi gitu ya, ganti rugi gitu ya oleh para pelaku gitu ya. Jadi aspek-aspek ini tetap menjadi pengawasan KPAI gitu ya. Tentu kita tidak merilis identitas secara rinci ya, karena ada pidana juga gitu ya terkait misalnya di mana rumah amannya gitu ya. Nah itu kan kita kan tidak sampaikan ke publik gitu, karena nama rumah aman ya tetap aman untuk anak-anak kita. Jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan bahkan di peraturan pemerintah itu lebih rinci lagi terkait misalnya aspek anak korban gitu ya. Nah terkait anak pelaku ya, karena kita sudah memiliki undang-undang yang ada gitu ya, walaupun banyak yang meminta agar undang-undang ini direvisi, ya tentu kita kembalikan kepada pemerintah ya, kepada DPR gitu ya, untuk melihat, dan memang ada kajian-kajian misalnya ada menginginkan agar diturunkan usia bagi anak pelaku gitu ya. Tapi PBB juga menyampaikan bahwa kita ini terlalu rendah usia anak yang bisa diproses secara hukum, yaitu usia 12 tahun ke atas gitu. Padahal di beberapa dunia itu udah 17 dan bahkan 17 ke atas ya. Tahun gitu ya. Jadi saya lihat soal regulasi sebetulnya nggak ada problem gitu ya. Namun problem hari ini kan ada problem hulu yang saya kira ini memang tidak seksi bagi teman-teman media, tapi ini adalah problem keluarga yang saya kira ini memang tidak bisa selesai 2 hari 3 hari. Tapi harus serius kita tangani soal keluarga ini ya, karena mereka lah yang bisa mengasuh, melihat setiap saat bagaimana situasi anak, bagaimana komunikasi dengan anak, bagaimana pertemanan anak, ya memang keluarga. Nah bagaimana kita mendorong fungsi-fungsi keluarga. Memang ini tidak mudah, tidak semudah membalik ke telapak tangan, tapi harus dilakukan agar kita tidak seperti pemadam kebakaran hari ini gitu ya. Sehingga nanti semuanya semakin banyak mata yang mengawasi anak-anak kita, maka bisa kita cegah situasi-situasi yang tidak kita inginkan ini gitu ya. Nah oleh sebab itu KPAI terus mengingatkan selaku lembaga pengawas kepada penyelenggara, dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah, dan termasuk juga masyarakat gitu ya. Yuk kita bekerja sama gitu, yuk kita bergerak ya, bahwa situasi darurat kekerasan itu udah lama kita lakukan, dan bahkan Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan revisi undang-undang kedua ya tahun 2016 terkait adanya pelaku dewasa untuk hukuman maksimal gitu ya. Nah, tapi
tidak cukup sampai di situ ya soal efek jerah dan seterusnya. Kita harus lihat akar masalahnya adalah soal tadi pengasuhan sebenarnya kan, betul Pak Jasra? Sekolah yang belum melihat secara utuh problem anak kita, sekolah yang belum bekerja sama dengan keluarga, dengan masyarakat ya. Memang ini isu hulu tapi harus kita selesaikan gitu ya, agar generasi bangsa yang menjadi. Tapi yang mengerikan buat kami adalah anak-anak umur 12 tahun kemudian bisa melakukan ruda paksa gitu Pak. Kapan mereka kenalan dengan dunia seperti itu sehingga tidak tahu cara mengekspresikannya? Anak-anak sekarang apakah kecepatan Pak untuk tahu itu? Ya kita tahu ya, zaman sekarang terbuka internet di mana-mana. Tapi kan ada orang tua yang bisa melakukan pendampingan, pembatasan, pemberian informasi yang sesuai dengan umurnya sehingga mereka bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya ketika menganjak dewasa tadi. Tapi kita bahas itu Pak ya, kan itu esensi penting tuh bagaimana anak-anak kita jaga kemurniannya. Ada Pak Agus dulu di Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Agus. Ya, selamat pagi. Iya Pak Agus, silakan Pak Agus. Pertama masalah hukuman ya, yang saya setuju dengan pendapat Ibu yang tadi. Bu Akbar tadi. Dan hukumannya memang cenderung berpihak ataupun tidak terlalu berat untuk pelaku. Kalau memang tidak menghilangkan nyawa mungkin kita mengerti ya. Tapi kalau misalnya walaupun pelaku itu masih di bawah usia, tapi sudah tanda kutipnya kalau yang saya baca yang merencanakan, kemudian melakukan ruda paksa dan bahkan membunuh, apakah masih bisa kita pakai hukuman seperti yang sekarang ini? Jadi itu sangat tidak mengingat sadismenya kejahatannya Pak Agus yang kali ini ya. Iya, artinya dia sudah merencanakan terlepas usia masih muda. Ya, ataupun kalau mau dilakukan misalnya seperti tadi narasumber mengatakan hukuman maksimal hanya 7 tahun. Tetapi ketika sudah sampai usia dia katakan 12 ya. Yeah. Keluar 19 Pak. Iya. Udah usia dia melewati itu, dia mungkin ditinjau kembali hukumannya. Jangan dipakai lagi seterusnya. Nah, itu salah satunya kalau menurut saya pribadi ya. Baik. Jadi jangan dipakai hukumannya seterusnya, tapi lihat ketika dia sudah mencapai usia dewasa, ditinjau lagi ulang. Yang kedua, KPAI selama ini kemana untuk masalah kerjasama dengan katakanlah Kominfo ya, masalah situs-situs porno tersebut. Itu juga sebaiknya jangan hanya Kominfo ya, tapi KPAI juga turut aktif lah. Karena saya yakin masalah ini adalah dari internet ya, internet yang porno-porno itu loh Pak. Yeah. Itu memang sangat bagus banget untuk anak-anak yang berusia. Merusak ya Pak ya, karena mereka belum waktunya untuk mengetahui informasi seperti itu. Terima kasih Pak Agus ya, ini ruang rembukan yang harus kita bahas lebih dalam ini ternyata Pak Jasra. Pak Jasra, kenapa negara harus melindungi anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum? Kenapa masih menggunakan cara itu negara? Apa sebenarnya Pak yang mau dijelaskan negara Pak? Ya, jadi ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, itu kan ada prinsip perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kemudian tumbuh kembang anak gitu, hak hidup gitu ya, kemudian partisipasi gitu ya. Nah, ini yang menjadi pedoman dan itu seluruh negara, bukan Indonesia saja menjadi pedoman terkait hak hidup tadi gitu ya. Misalnya di dalam mempidanakan anak kan tidak boleh hukuman mati gitu ya, dan bahkan hukumannya separuh dari orang dewasa gitu ya. Karena ya usia anak ini kan usia yang sangat labil, mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi gitu ya. Nah, disinilah peran negara bagaimana tumbuh kembang anak ini kan bisa terjaga di lingkungan keluarga secara baik gitu ya. Jadi penghukuman. Meski yang kali ini sadis sekali Pak Jasra, tadi ditambahkan oleh Pak Agus bahwa ada dugaan ini lakukan perencanaan, ada ruda paksa, ada pembunuhan, ada konspirasi di sana. Ini mengerikan sekali Pak. Tingkat sadismenya akan tinggi sekali Pak. Iya, ya kalau soal itu ya kita sepakat lah gitu ya, bahwa ini di luar akal sehat kita gitu ya. Seusia 12 tahun gitu ya, bisa melakukan merencanakan membunuh gitu ya. Merencanakan dugaan pembunuhan tersebut gitu ya. Nah, namun kan kita kan tidak cukup mengutuk atau apapun gitu ya. Kita harus melihat jangan sampai terjadi peristiwa yang sama, karena kalau kita kasih nomor anak-anak kita ini kan sudah ya, dulu kan ada kasus misalnya pembunuhan anak di Penajam Pasar Utara gitu ya. Satu keluarga dia bunuh gitu ya, usia SMA gitu ya.
Nah, tapi kita tidak pernah belajar dari kasus-kasus itu dan tidak ada perubahan yang berarti juga gitu ya oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk melihat problem. Karena itu fundamentalnya tidak tersentuh ya Pak Jasra. Iya, ya kita ini seperti pemadam kebakaran gitu ya. Ada kasus gitu ya, kita terkaget-kaget padahal peristiwa ini sebetulnya saya yakin itu sudah peristiwa yang ini menjadi puncak gitu ya. Yang tidak tertangani, yang terdampingi gitu ya, sehingga awalnya mungkin ya pelaku ini ya sudah minta tolong, tapi kepada siapa? Kepada keluarga mungkin ya, kita belum tahu nih bagaimana profil keluarga, tidak harmonis gitu misalnya. Kalau dari profil keluarganya justru anak ini tuh sering membantu orang tua, bahkan jualan balon selepas kerja, selepas sekolah untuk mendapatkan uang tambahan buat uang jajan. Anak yang cukup dekat dengan keluarganya Pak. Tapi faktor yang kita pengen tahu adalah anak-anak pelaku ini backgroundnya apa ini Pak? Iya, makanya kan nanti ini kan para petugas mendalami itu ya, pekerja sosial melihat situasi kehidupan anak-anak di keluarga, di masyarakat, dan termasuk juga pertemanannya di media sosial gitu ya. Kemudian nanti Bapas juga. Nah, nanti ini kan akan diungkap di persidangan gitu, akan terbuka seperti apa gitu. Kenapa si usia ini mampu dan bisa ya melakukan tindak pidana yang sangat kecil itu gitu ya. Nah, biasanya itu kan kita akan belajar misalnya kasus yang di Jakarta ya, ada seorang kasus anak seorang pajak gitu ya, itu kan terungkap gitu ya, bagaimana anak yang perempuan waktu itu ya yang masih yatim piatu kemudian diasuh oleh keluarga lain dan seterusnya. Jadi maksud saya adalah tentu untuk penyelesaian hukum ya kita berharap polisi segera menyelesaikan dan menuntaskan sampai proses persidangan gitu ya. Tentu KPI akan mengawal itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya tentu harus ada perubahan yang berarti, jangan terjadi kejadian yang sama gitu ya. Karena anak-anak kita ya bicara soal kekerasan itu kan dampaknya, faktornya kan banyak ya. Misalnya kalau soal seksual ya pasti dia terpapar dengan pornografi gitu ya. Nah, ini kan harus lihat seberapa lama dia terpapar, kemudian apakah ada korban-korban lain gitu. Itu harus dilihat gitu ya. Sehingga kita berharap ada perubahan yang signifikan gitu ya, dan kita tidak mengulang kesalahan yang sama gitu Mas Asro. Iya, contohnya pornografi banyak, tapi kalau ternyata anak memang sudah bisa membatasi diri untuk tidak mengkonsumsi pornografi melalui pendidikan ya atau pengasuhan ya pasti mereka masih aman ya sebenarnya Pak Jasra ya. Iya, idealnya begitu Mas Asrofi. Jadi misalnya misalnya kita merekomendasikan yang memiliki gadget 13 tahun ke atas. Tapi faktanya kan anak-anak usia balita. Ya, umur 2 tahun saja sudah pegang gadget sekarang Pak Jasra. Disuguhkan oleh orang tuanya karena alasan sibuk dan seterusnya, nggak mau mengasuh dan seterusnya. Jadi dia terlahir dari manusia diasuh oleh gawai. Nah, ketika itu memuncak baru kita terkaget-kaget. Jangan salahkan pihak lain, salahkan diri kita yang telah abai untuk bisa melindungi anak-anak kita sebenarnya Pak Jasra. Ya Mas Asrofi, itu maksud saya. Ya kita harus belajar keras terkait kasus Palembang yang tidak kita inginkan ini, jangan sampai terjadi berulang di tempat yang lain gitu Mas Asrofi. Amin. Kita ingatkan diri kita semua ya sebagai orang tua, lindungi anak kita ya, pastikan mereka kemudian tidak terkontaminasi, pastikan kemurnian mereka sebagai anak-anak. Terima kasih Pak Jasra Putra atas waktunya Pak Jasra. Ya, sama-sama. Tetap sehat ya Pak Jasra Putra. Selamat pagi. Amin ya. Pagi. Wakil Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia Jasra Putra.